ningali ibu-ibu anu nundutan tos teu aya da tos 800 tahun gitu nya. Jadi bingung pada ngobrol sareng Gen Z oge teu nyambung. Akhirna sareng bentuk kolonial. Aduh, Masya Allah. Biasa deh ibu bantunya. Ngalap berkah galanya punya. Jika rasa ninggal batu laun-laun jadi tai cacak di nahun laun-laun mah di babon. Enggak itu babon pilih kersa ini. Batal. Tabok. Upami daging nyelap di lembut tina naon ya punya. Ieu mah tai cacak ya. Aduh ya Allah. Berarti selapkeun heula tad. Orang ngawitan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Boleh ditap-tap layarnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz, ustadzah, wabil khusus orang tua simkuri, Ustadz Om sareng Ibu Patona, oge wabil khusus terlibat ketua DKM upami disebatkan esok panjang teuing lah gitunya, yaitu Ustadz Apud Profesor Dr. Apud Esos SY MM Mulia, jadi MM. Oke, terhilang ke Pak Kasipel atau tapi non sih? Kasipel ya. Andi. Anu sami-sami hadir. Oke, Bapak Wawan sareng bapak-bapak anu di balik itu. Oke, terhilang ibu-ibu daku abdi bapak pada disebutkan pilih panjang teuingnya punya. Nu apal nabae lah gitunya. Ustadzah Imas yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan orang sadayana diberkahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Aya bocoran tadi teh kata Pak Aput teh. Dinten Rebonnya besok insyaallah akan ada kuis yang hadiahnya sembako. Wah, bocor. Bocor. Aduh kalau naon nama aya kuis makana kedah diapalkeun. Namun kamari disampaikan. Boleh ditap-tap layarnya dong. Ayeuna didugikeun insyaallah kayak mulai kejing tos dimulai kuisna. Gitu nya. Duka naon hari nu bakal ieu nama gitu nu penting mah aya gitu. Supados kurang semangat nya minimal kurang semangat nya minimal nunjuk ku orang tua teh nya di luaran naon salat teh. Di acungan kunaon coklat ayam kadang sok hoream dia ayam coklat akhirnya mudah-mudahan
seperti itu. Tapi mudah-mudahan kurang dongkapna ka dieu sanes gara-gara coklat ayam jago. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Puji nu pasti bilang ka papaes rasa cinta urang rasa syukur urang ka Gusti Anu Maha Suci. Puja nu nyata bilang ka papaes rasa cinta urang ka Allah Anu Maha Kawasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, baik itu rahmat, taufik, hidayah, inayah, nikmat, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam. Sehingga dengan adanya karunia dari Allah itu kita masih diberikan apa Bu? Kemarin teh masih emut teh. Menuju dinten Jumat kemarin. Kakiatan, kemampuan, kenyamanan, dan kemauan. Terkadang ada orang yang diberikan kekuatan tapi tidak diberikan kemauan. Leres biasa, jam-jam gitunya biasa dongkap ke masjid untuk thalabul ilmi, untuk sholat, tapi tidak diberikan oleh Allah kemauan. Jadi ke masjidnya dan tidak ada kemauan. Ayah orang teh diberikan kemauan, akan tetapi tidak diberikan kekuatan. Seperti saya anu udur jadi cangkeng kemarin tanya, aduh ya Allah, asam urat ayah di dia asam urat. Tidak diberikan kemampuan, hanya diberikan kemauan. Dongkap ibu, ayah nu tiasa dongkap, ayah nu henteu tiasa. Jadi syukur kurang alhamdulillah ayeuna termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kesempatan, diberikan kenyamanan, dan diberikan kemauan untuk datang hadir bertolakul ilmi. Jadi dipilih ku Allah, sanes dipilih ku jelema deui. Makanya orang syukurannya punya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang namanya manusia itu diciptakan oleh Allah, tujuannya itu untuk apa? Beribadah. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita beribadah kepada Allah itu tujuannya untuk apa kira-kira? Kita beribadah kepada Allah itu tujuannya untuk apa kira-kiranya? Itu dia, untuk menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Catatnya punya, bilih ke enjing kaluah. Catat apa? Tadi itu naon Bu? Untuk menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang disebut sebagai manusia yang bertakwa. Naon ari takwa teh? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Terus catat Bu, catat ibunya. Besok kayak minyak goreng 1 liter. Kok langsung dicatat ya. Jadi syarat takwa teh 2 Bu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau hilang salah satunya maka tidak disebut sebagai orang yang bertakwa. Misalkan kita mampu melaksanakan perintah Allah, akan tetapi kita belum mau untuk menjauhi larangan Allah, bukan orang yang bertakwa. Ataupun sebaliknya, kita mampu menjauhi larangan Allah, akan tetapi kita tidak mampu melaksanakan perintah Allah, itu juga bukan orang yang bertakwa. Aya jalmi anu salatna punten ieu mah rajin bisa sampai teka hitung salat sunah lagi tiap detik misalkan, Allahu Akbar, sampai saking rajinna jalmi eta salatna getol, akan tetapi teu akur jeung dulur, parasea we jeung batur, tarana ku dulur ka dulur, komo ka batur. Lu itu disebut bertakwa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia hanya mampu melaksanakan perintah Allah
tetapi tidak mampu untuk menjauhi larangan Allah. Aya jami bener anu akur jeung dulur tara parasea jeung batur osok ngaku dulur ka batur komo ka dulur tapi sholatna belang betong ibadahnya tara. Kira-kira yang seperti itu disebut orang bertakwa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia hanya mampu menjauhi larangan Allah, akan tetapi dia belum mampu untuk melaksanakan perintah Allah. Catat Bu, para saya yang batu mau tadi Bu, hilang dia oke tadi teh. Akur jeung dulur sok parasea jeung batur tara ngaku dulur ka dulur komo ka batur. Nu hijina Tara ngaku akur jeung dulur tara parasea jeung batur sok ngaku dulur ka batur komo ka dulur. Nah gitu. Catat bagus pertanyaan. Masa apa lu? Enggak. Kita mah kue susu si Ustaz mah. Aduh ya Allah. Orang catat ya mana namanya minyak. Ayam minyak tadi teh minyak, terus nanti tadi teh. Tadi gula. Diulang. Oh, diulang katanya diulang kata apa. Sok ngaku tara parasea jeung batur akur jeung dulur tara parasea jeung batur sok ngaku dulur ka batur komo ka dulur jika laleur mampai are gitu. Nah hiji deui Bu, jami nu hiji deui. Teu akur jeung dulur sok parasea jeung batur tara ngaku ka dulur komo ka batur. Babut wajib gimana? Wajib kan? Aduh ya Allah. Jika tujuh foto kapungkur laleur mampai areuy. Ya. Awas bukan nama emutkeun ya. Ya Allah. Bu, sapertos kumaha jalmi bertakwa teh intinya sapertos kumaha contohna. Kemarin itu kita diingatkan kemarin teh adalah tanggal 11 Ramadan. Apa yang terjadi ketika 11 Ramadan? Mungkin deh Ibu. Aya kuis deh berarti di dia. Apa yang terjadi pada tanggal 11 Ramadan? Yaitu meninggalnya Ibunda Siti Khadijah. Siapa Bu? Meninggalnya Ibunda Siti Khadijah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau ningali seperti apa sosoknya Siti Khadijah, kepungkur kantos ku abdi di nyebutnya diulas. Bagaimana hebatnya Siti Khadijah ini? Apa beliau adalah orang yang sangat luar biasa sekali. Kapungkur Ibu, yang namanya kekayaan Siti Khadijah itu 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Siti Khadijah. 2/3 bayangkan. Sanes RT, sanes RW, tapi kota. Waktu sarita 2/3 kekayaan kota Mekah itu adalah miliknya Siti Khadijah. Begitu menikah dengan Rasulullah SAW, seluruh hartanya dihibahkan kepada apa? Kepada Rasulullah untuk berjuangkan li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Dugikeun kapunten Siti Khadijah anu tadina acukna sae. Luar biasa, orang kaya. 2/3 kekayaan kota Mekah milik Siti Khadijah. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah dan menghibahkan seluruh hartanya, acukna teh sampai tambalan wae dugikeun ka 80 tambalan. Tadina bangsawan kaya raya tidak bagus sabar aya. Lanjut. Dugikeun ka tambalan 80, bayangkeun Ibu. Model lain nama gitu. Tapi kamu mah ya Allah luar biasa sekali.
dugikeun ka suatu saat Rasulullah uih ti dakwah muka pantok begitu ningali istrinya Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatimah. Ternyata apa Bu? Yang keluar dari sela-sela bibirnya Siti Fatimah itu bukan air susu tapi berwarna merah. Saking apa? Saking tidak adanya asupan makanan kepada Siti Khadijah sehingga air susunya yang keluar bukan air susu tapi darah. Akhirnya apa? Langsung kata Rasulullah, ya Allah, langsung diambil Siti Fatimah itu, kemudian dieyong-eyong, sebut dieyong-eyong atau diayong, diayong terus dibobokkan. Rasulullah SAW langsung bilang, Rasulullah SAW bilang ke Siti Khadijah, wahai istriku tercinta, engkau dulu adalah seorang yang kaya raya. Apapun yang engkau inginkan bisa engkau beli dengan apa? Dengan harta. Dulu engkau adalah seorang bangsawan terkenal. Darah Nabi mungkin bukan darah biru lagi, darah hijau punya, saking kayanya. Tapi sekarang dihina, tidak dihargai oleh kaum. Apakah engkau menyesal menikah dengan aku? Kata Rasulullah SAW. Apa jawaban Siti Khadijah? Wahai suamiku, kebahagiaan seorang istri adalah melihat bagaimana suaminya bisa apapun yang dilakukan oleh suaminya saya support. Apalagi apa? Lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Jika seandainya aku sudah meninggal dunia nanti dan engkau butuh dana untuk berdakwah ke seberang lautan, maka gali kuburanku, ambil semua tulang-tulangku, jual tulang-tulangku, jadikan uang itu untuk apa? Untuk membeli kapal, untuk membuat perahu agar kau sampai ke seberang sana dan berdakwah di sana. Itu hebat Siti Khadijah. Jadi jangankan harta, sampai ketika meninggal pun tulang-tulangnya siap dihibahkan kepada Rasulullah SAW. Yang penting apa? Rasulullah bisa berdakwah. Itu hebatnya. Makanya Rasulullah SAW sampai apa Bu? Setelah meninggalnya Siti Khadijah, kemudian menikah lagi dengan istrinya Siti Aisyah, itu yang selalu disebutkan dalam tidurnya siapa? Khadijah. Kenapa? Karena saking hebatnya perjuangan Siti Khadijah. Seandainya Siti Khadijah ketika itu tidak menikah dengan Rasulullah, mungkin ceritanya akan lain. Hebatnya. Sampai-sampai pun ketika detik-detik meninggalnya, kaping 11 Ramadan kemarin, detik-detik meninggalnya, ketika beliau sudah tahu akan meninggal dunia, dia panggil Siti Fatimah, ya Fatimah, ta'ali, ya Fatimah kesini. Ada apa ibunda? Tolong mintakan kepada ayahmu sorban yang selalu dipakai untuk menerima wahyu agar dijadikan menjadi kain kapan. Saking dayanya artos kamu, padahal dulunya adalah seorang yang kaya. Begitu mendengar itu, Siti Fatimah langsung pergi ke Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang diinginkan oleh Siti Khadijah. Tiba-tiba Rasulullah SAW nyamperin ke Siti Khadijah sambil tersenyum, wahai istriku, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah menitipkan salam untukmu. Ya Allah, orang ayah dapat salam ya Allah? Tidak ada. Siti Khadijah dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat salam dari Prabowo saja itu bangga. Apapun ayah salam di Prabowo, Masya Allah, irungnya sampai naik ke luhur. Kenapa bangga? Ini dapat salamnya bukan dari manusia lagi, tapi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa. Belum apa-apa, masih ada di dunia saja sudah dapat salam. Salam itu apa? Keselamatan. Dapat salam. Sudah gitu apa? Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan 5 kain. Kain kapan? 5 kain kapan? Langsung 1 kata Rasulullah, ya Jibril, itu 5 untuk siapa saja kain kapan itu? 1 untukmu, 1 untuk Khadijah,
satu untuk Sayyidina Ali untuk Fatimah, yang keempat untuk Sayyidina Ali, dan yang kelima untuk Hasan. Loh, kan ayat genap sahabu hijina Husain. Nah, dengan 5 di pasihana kain kapana teh, satu untuk Rasulullah, satu untuk Siti Khadijah, satu untuk Fatimah, Siti Fatimah, satu untuk Sayyidina Ali, dan satu untuk Hasan. Lah hiji deui nangis malaikat Jibril ketika itu. Apa? Cucumu yang satu lagi yaitu Husain, dia akan meninggal di sana. Disebutnya di tanah merah di sana itu. Pokoknya malaikat Jibril itu sampai mengambil tanah merah di sana, kemudian dimasukin ke dalam botol. Kata Rasulullah, dititipkan kepada kepada istrinya Ummu Salamah, kalau nanti tanah ini berubah jadi darah, berarti cucuku Husain itu meninggal dunia. Kata Rasulullah meninggal. Setelah itu beberapa tahun kemudian, pas kejadian Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di tanah Karbala, ternyata apa? Tanah yang disimpan oleh Ummu Salamah itu langsung menjadi darah. Masya Allah. Makanya Sayyidina Husain nggak kebagian apa bu? Kain kapan? Kenapa? Karena meninggalnya sangat tragis. Masya Allah, ibu sudah Siti Khadijah teh apa bu? Dapat salam dari Allah, kain kafannya pun juga bukan kain kafan yang ada di dunia, tapi disediakan oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Belum lagi apa bu? Belum lagi ternyata kata Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah, sesungguhnya Allah sudah menyiapkan tempat untukmu. Rumah, bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat itu adalah istana bagimu. Emut tebu kamari anu di negara ustadian bumi gubuk wae oge di surga itu luhurna sampai 60 mil luhurna bu. Abi mah teu kabayang upami 60 mil luhurna eta upami aya rahmat kumaha bersihanana. Kayak gitu. Tapi kayak di surga malah aya di surga malah aya insyaallah. Lah insyaallah bu, totalitas Rasul Siti Khadijah dalam apa? Dalam beramal ibadah. Kumaha urang? Upami seperti Siti Khadijah mah kemungkinan moal biasa. Tapi minimalnya apa? Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik walaupun hanya sedikit, lakukan. Kenapa? Karena bisa jadi kebaikan yang sedikit itu menyelamatkan kita di akhirat kelak. Cerita tentang sepotong roti. Bagaimana orang itu berdosa kepada Allah, kemudian bertobat akruk-akrukan sampai setiap beberapa langkah dia sholat, setiap beberapa langkah dia sholat. Saking apa? Saking ingin diterimanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa. Ini cerita kisah dari Imam Abu Musa al-Asy'ari yang diceritakan kepada anaknya. Sampai apa? Pada suatu saat dia masuk ke sebuah rumah yang tersana terdapat ada 12 fakir miskin. Dan setiap harinya ada orang dermawan datang ke sana bawa roti sebanyak 12 roti. Jadi setiap hari dibagi. Dongkap orang yang bertobat itu saat bergabung boleh di rumah orang panti asuhan badannya punya dirinya. Berarti otomatis jumlahnya seberapa bu? Ada 13. Sementara orang dermawan setiap harinya bawa berapa bu? 12. Ketika orang dermawan itu dongkap kadinya ngabagi ke 12 roti, ternyata ada satu orang yang tidak dapat. Yang tadinya pengemis itu suka dapat, ternyata tidak dapat. Kenapa? Karena rotinya diambil oleh orang yang bertobat tadi. Akhirnya kasihan orang yang bertobat ini. Walaupun dia lapar, akhirnya apa? Dikasihkan roti itu kepada si pengemis itu. Ini udah ambil aja, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Qadarullah, ditakdirkan oleh Allah, orang itu meninggal dunia. Si orang yang bertobat itu meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, dihisab di yaumil qiyamah di sana apa? Ditimbang
dosana sareng kebaikanana. Ternyata apa? Masih berat dosana. Masih berat dosa. Kata ada yang mau masuk neraka. Akhirnya apa? Pas mau digiring, ternyata apa? Ada yang teriak lagi. Ada satu amalan yang belum dihisab. Apa itu? Roti. Roti. Dongeng kamu. Roti. Ini amalan kebaikannya, ini amalan keburukannya. Tadinya seperti ini, Bu. Tapi karena roti itu, Ya, sudah mantra. amalan kebaikannya menjadi lebih berat daripada amalan keburukan. Akhirnya apa? Masuk surga. Hanya gara-gara apa? Roti. Nu penting mah apa? Ikhlas. Upami orang seperti Siti Khadijah, aduh di mana teh? Ya, Bu. Ustaz Muhammad Diikhlaskan sadaya harta orang gaduh Ferrari, mangga, orang gaduh Lamborghini, mangga gitu itu pun kembali ceritakan. Jemaah. Ceritanya belum selesai punya kemarin tanya. Si Zulfah dan Zahid, nanti aja lah itu. Atau di mana teh? Minimalnya apa? Sepotong roti atau satu kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil, lakukan karena bisa jadi itu yang menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Muhammad Rahmat Anasi yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Telah sampainya sudah di pengunjung acara, mari kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari kami selaku MC, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di hari besok atau nanti malam di Tarling Dusun Pon. Yang lainnya mana nih? Untuk tanda tangan saya Britis Bandung. Ya udah nggak apa-apa. Apa yang di sini ini yang ini dulu dan Nggak minta tanda tangan? Hah? Nggak minta tanda tangan? Besok kuis ya, jangan lupa diapalin. anak-anak ya ada ya. Buat anak-anak, buat remaja, ya mana? Udah dihapus. Tentang takwa Ya, ya. Nundutan juga. Nundutan ay. ada takwis. Oke. Karbala tuh Irak ya? Karbala. Irak ya? Atau sebutan Irak? Dulu mah Damaskus. Damaskus. Damaskus.